Selamat mendengarkan podcast ini. Allah berdaulat memberi kehendak bebas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kedaulatan dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam suatu pemerintahan tentunya. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan lain sebagainya. Jika berbicara mengenai kedaulatan Allah, berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Nah, di sini kalimat penting, saudaraku. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan lain sebagainya. Kedaulatan Allah berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Ada sekelompok orang yang meyakini bahwa Tuhan dalam kedaulatannya mengatur segala hal sampai sekecil-kecilnya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi atau bergerak di luar ketentuan Tuhan. Dan saya kira dari dulu banyak orang yang berpikir demikian, saudara. Seakan-akan jarum jatuh pun, saudara, karena Allah yang menentukan. Setiap lembar daun yang jatuh pun seakan-akan Allah yang menentukan. Nah, konsep ini menggiring pemikiran pada takdir mutlak atau takdir total. Bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan secara mutlak atau secara total. Saudara, kedaulatan Allah bukanlah kedaulatan seperti seorang diktator dunia yang berbuat sewenang-wenang tanpa berdiri di atas asas keadilan. Kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang tidak dipisahkan, tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat Allah yang lain. Kasih, adil, Allah yang baik, Allah yang sempurna dalam segala tindakannya. Dan seandainya suatu hari, seandainya ini tidak akan pernah Allah dihakimi, maka Allah tidak pernah bisa dipersalahkan. Ini penting kalimat ini. Memahami kedaulatan Allah juga harus menerima bahwa Allah berdaulat memberikan kehendak. Allah memberi kehendak. Allah memberi keinginan. Baik Lucifer, malaikat maupun manusia. Dan kehendak yang ditaruh Allah di dalam diri manusia itu bisa menentukan keadaan manusia itu atau menentukan nasibnya. Di sini Tuhan dalam keagungan kehendak bebasnya memberikan keagungan kepada malaikat dan manusia. Ini mesti ada satu Lucifer juga ya, Lucifer, malaikat dan manusia, untuk mengambil keputusan dan pilihan sesuai dengan keputusannya sendiri, bukan keputusan Tuhan. Itulah sebabnya iblis dan malaikat juga bisa jatuh memberontak kepada Allah. Inilah pilihan bebas dari kehendak bebas yang Allah berikan. Nah, memahami kedaulatan Allah seharusnya tidak hanya dihubungkan dengan penentuan pemilihan. Siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Siapa yang masuk surga, siapa yang tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Sebab kalau penentuan demikian, saudaraku sekalian, berarti tidak bisa dibantah. Allah bukan Allah yang adil dan berpikir sehat. Namun demikian faktanya, ada orang-orang yang berpendirian bahwa Tuhan dalam kedaulatannya menentukan orang untuk masuk surga. Tetapi kalau ditanya bagaimana dengan yang masuk neraka, ia tidak berani tegas berkata bahwa Allah yang menentukan mereka juga masuk neraka. Jadi kalau ada yang ditentukan masuk surga, lalu tidak berbicara jelas bahwa ada yang ditentukan masuk neraka,
berarti Allah tidak berdaulat atas mereka yang masuk neraka. Seolah-olah yang masuk neraka itu di luar kedaulatan Allah. Dan kadang-kadang itu dibicarakan tipis. Kenapa? Sebab usaha untuk melindungi Tuhan supaya Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Ini teologi banci, saudara. Ya. Jika mengakui kedaulatan Allah atas segala sesuatu berarti mengakui pula bahwa manusia yang binasa juga dalam wilayah kedaulatan Allah. Kalau you bicara soal kedaulatan mutlak, you juga harus berani mengakui bahwa orang yang masuk neraka pun dalam kewenangan Tuhan. Jangan hanya orang yang selamat yang ditentukan, tetapi yang tidak selamat lalu Anda tidak berani tegas itu kedaulatan Allah. Kalau you konsekuen mengakui bahwa orang yang selamat atas penentuan Tuhan, maka yang binasa harus you akui atas penentuan Tuhan. Jika tidak, teologi you tidak tepat. Harus dicari yang lebih tepat. Dan jikalau orang yang masuk neraka juga atas kedaulatan Allah, di sini tidak bisa dikatakan Allah tidak sewenang-wenang. Allah sewenang-wenang. Itu menyalahi prinsip kasih dan keadilan. Di sini Tuhan direpresentasikan sebagai pribadi yang kejam, suka-suka sendiri tanpa kebijaksanaan. Tentu bagi mereka yang selamat akan mendatangkan pujian bagi Tuhan. Tapi bagi yang binasa, itu bisa menimbulkan sumpah serapah. Sebab manusia punya kesadaran. Dan manusia juga punya nilai-nilai keadilan, saudaraku. Jangan berkata itu keadilan Tuhan. Sebab kalau kita gambar Allah, kita juga memiliki nilai-nilai keadilan seperti yang Allah ajarkan. Nanti saudara tahu bahwa kedaulatan Allah terletak pada hukum-hukum yang ditetapkan. Termasuk hukum tabur tuai. Ini Allah yang adil. Nah, masalahnya sering manusia mencoba menghubungkan antara kemahatauan Allah dengan jalan hidup yang dijalani. Jika ada usaha untuk menghubungkannya, maka akan menimbulkan kesulitan. Kalau saya tidak mencoba untuk menghubungkan, saya harus berdiri pada wilayah saya sebagai manusia. Bahwa saya punya kehendak. Dan kehendak yang Tuhan berikan itu kehendak bebas. Saya menentukan nasib saya dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan saya. Kalaupun di balik semua ini ada grand design Allah, saya tidak tahu. Yang saya tahu bagianku hari ini. Nah, kalau saudara nanti bertanya, Pak, bagaimana dengan kitab Efesus? Nah, saya mesti membedah. Mengapa dikatakan Allah memilih sebelum dunia dijadikan? Saya harus membedah kalimat itu. Harus membedah ayat itu. Nah, ini sudah kita bicarakan ketika saya bicara mengenai pemilihan. Itu pun masih belum memuaskan. Sudah berkembang lagi dalam tulisan saya, saudara. Ya. Justru kedaulatan Allah itu terletak pada hukum yang dia tentukan. Nah, nanti di halaman 3 Allah bertindak berdasarkan rule dalam dirinya. Ada rule dalam dirinya. Ya. Jangan mencoba mencapai pikiran Tuhan atau menggapai pikiran Allah. Anda nggak akan bisa. Tetapi pahami rule atau hukum yang ditetapkannya. Aturan main yang Tuhan tetapkan. Yang manusia harus memahami benar. Supaya manusia tahu wilayahnya dan bisa bertanggung jawab. Sehingga etika bisa tampil secara proporsional. So kalau tidak, etika tidak bisa tampil secara proporsional. Ya kalau you bicara sebagai orang Kristen ya you bersyukur aja. Kenapa sih you gak terima kasih udah selamat masih resek banget mikirin yang lain. Masalahnya bukan soal saya mikirin yang lain. Masalahnya saya mau mengerti kebenaran secara murni. Sebab implikasi daripada kebenaran ini pasti terkait dalam hidup saya. Sebab keselamatan orang beban saya. Bukan saya tidak perlu memikul, saya harus pikul.
Kenapa Tuhan memilih saya, Tuhan nggak pilih dia? Kenapa Allah menentukan aku, Tuhan tidak menentukan dia? Saya mau tahu. Sebenarnya ini kalau dibedah ini berbuku-buku saya. Karena ini perdebatan berabad-abad. Tapi maaf ya, di mata saya clear sekali. Sangat clear. Dan makin hari makin dibuka, makin clear. Dan nggak ragu-ragu lagi. Ya. Memang Tuhan berhak bertindak suka-suka sendiri. Siapa yang mau mengatur Tuhan? Betul. Allah punya kedaulatan tertinggi. Betul. Amin. Tetapi ia tidak mungkin bertindak. Dalam tulisan saya. Bertindak liar. Tidak mungkin. Sebab Tuhan pasti bertindak berdasarkan kebijaksanaan, kasih, dan kecerdasannya yang sempurna. Tidak mungkin Tuhan memilih secara acak atau random. Sehingga bagi manusia, keselamatan seperti proses kejatuhan lotre atau undian. Bagi manusia loh. Anggaplah benar Allah menentukan yang ini selamat, ini binasa. Bagi kita itu seperti kejatuhan lotre. Tapi itu kedaulatan Allah di luar kita. Ya kalau begitu Allah jangan berbicara bertobatlah kamu, taatilah kamu, kerjakan keselamatanmu. Jangan bicara begitu. Kalau Tuhan bicara begitu, Allah diplomatis. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara mengenai panggilan untuk taat, untuk dengar-dengaran, jauh lebih banyak dari 1-2 ayat yang hanya berbicara mengenai penentuan. Anda paham? Yang bicara mengenai penentuan pun kalau dibedah ternyata maksudnya tidak fatalistik begitu. Jadi jangan keselamatan seperti kejatuhan lotre. Aku dipilih selamat, dia tidak dipilih selamat. Karena kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bukan kedaulatan menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Tapi kedaulatan Allah terletak pada hukum yang ditentukan untuk digelar dan diselenggarakan. Amin. Dan Allah pun juga tidak bisa menolak. Kalau hukum itu harus ditegakkan. Ada melanggar harus diusir. Jangan sampai kita memandang kedaulatan Tuhan seperti tabung yang memuat nama-nama orang yang ditentukan untuk selamat dan ada yang ditentukan untuk binasa. Ini berarti Tuhan tidak bisa dipandang agung oleh semua pihak. Tuhan hanya diagungkan oleh mereka yang dipilih selamat, tapi Tuhan dimaki-maki oleh mereka yang ditentukan untuk binasa. Tapi yang ditentukan untuk binasa katanya, dia harus mengucap syukur karena Allah tentukan. Itu matbalal. Manusia punya nilai-nilai keadilan. Punya nilai-nilai estetika, keindahan. Juga punya perasaan. Lalu itu bertentangan dengan firman yang mengatakan Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Apa yang saya katakan ini akan jadi revolusi yang cukup besar. Cukup besar. So selama ini gereja-gereja karismatik tidak bisa bersuara kalau soal begini. Saya bersuara keras. Dan saya optimis sekali nggak bisa dikalahkan ini. Mau cara gimana? Dari segala aspek. Tuhan bisa disumpah serapahi oleh mereka yang binasa termasuk malaikat yang jatuh. Yang diciptakan untuk memberontak atau jadi penjahat. Atau menjadi objek penderita. Bisakah mereka yang binasa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku untuk menderita di api kekal. Terima kasih, karena kedaulatanmu aku tidak bisa menolak. Sementara yang lain, aku tidak bisa menolak anugerah. Yang lain, aku tidak bisa terima anugerah. Coba apa sehat Allah begitu, saudara. Harus dicatat bahwa kebinasaan bukan suatu keadaan lenyap. Tapi bisa menunjuk kepada satu kesiksaan abadi yang mengerikan. Atau bisa sebuah keadaan di mana orang dilenyapkan kekal. Di soal neraka, di sini saya kemukakan. Di mana orang menyesal dengan tertap dan kertak gigi. Tuhan tidak merancang manusia ciptaannya ada di tempat tersebut, tidak ada. Kalau bicara soal grand design Allah, walau menentukan orang yang selamat dan binasa, berarti Allah sudah mempersiapkan neraka. Oh, tidak begitu, tidak bisa enggak. Tidak bisa enggak. You nggak sehat kalau you ngomong, you nggak fair, you banci. Kalau Allah menentukan orang selamat, Allah juga harus mempersiapkan neraka. Kalau enggak, ada yang menyatakan bahwa fakta itulah keadilan Tuhan. Karena kedaulatannya ya. Kedaulatan Allah itulah keadilan yang melampaui pikiran manusia. Keadilan yang memuat misteri ilahi.
yang tidak akan dapat dimengerti manusia. Pernyataannya tidak fair. Sebab kita segambar dengan Allah, tidak diajar memahami dan menyelenggarakan keadilan dengan cara demikian atau versi demikian. Kalau manusia adalah gambar Allah, maka manusia memiliki moral seperti moralnya, prinsip-prinsip keadilan yang dia miliki juga ada pada kita. Dan kalau hal itu merupakan misteri ilahi kita nggak boleh tahu, jangan jadi manusia. Ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah pendek atau tinggi, bukan pesek atau mancung. Ini masalah bahagia abadi atau binasa abadi, saudara. Nggak bisa dibuat misteri, nggak bisa, harus clear. So, manusia bisa menyelesaikan tugas-tugas hidupnya dengan kepastian. Anda masih bersama saya? Nggak bisa dikatakan misteri. Saya kalau membaca internet itu, mau menang sendiri aja. Misteri Allah, itulah keadilan. Pikiran manusia tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Oh betul, tapi dalam konteks ini kalau menyangkut nasib kita tidak boleh tidak mengerti. Kita harus tahu bagaimana menggelar hidup ini. Udah lu jangan ribut lo, lu kan kepilih. Udah terima kasih lo. Oh tidak bisa juga karena Tuhan taruh beban dalam hati untuk memenangkan jiwa. Iya, you harus memberitakan Injil memang, tapi soal selamat gak selamat itu kan urusan orang itu, tugasmu memberitakan Injil. Oh nggak bisa, karena aku sungguh-sungguh ingin mereka selamat. Seperti Bapa tidak menghendaki seorang pun tidak selamat. Aku harus tahu bagaimana mekanismenya. Justru ini yang merubah hidup saya, saudara. Jadi kalau searching di internet, 90% kan yang berkata Allah menentukan. Saya bingung loh, kenapa nggak ada orang punya tulisan seperti ini. Tapi saya simpan. Saya belum rilis karena saya akan punya data-data yang lebih kuat, nanti akan saya tulis dari buku. Saya nggak peduli itu Armenian atau Calvin. Saya nggak ikut Calvin, saya nggak ikut Armenian, saya ikut Tuhan Allah. Teologinya apa Pak? Ya teologi Alkitab. Alkitab, saudara. Ya. Kedaulatan Allah bukan kedaulatan yang mengerikan, itu kedaulatan yang pasti mendatangkan keteduhan bagi kita. Nggak bisa, enggak. Anda tahu agama lain di sekitar kita? Itu takdir mati itu. Tabrakan takdir, mati muda takdir, miskin takdir, jodohnya siapa takdir. Bukan begitu, kenapa kamu kawin sama dia? Kenapa sama si Jambrong? Kenapa nggak sama si David? Paham? Kenapa kau mati umur 50 tahun? Memang ada hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh kita. Kenapa dia mati umur 50 tahun? Ada yang nggak kebaca. Tapi pada umumnya kebaca. 70 tahun umur manusia. Ada orang yang jaga kesehatan sampai umur 80. Itu ada sejarahnya. Ada juga yang kayaknya makannya baik-baik tapi mati juga. 1 dari 1000 orang, 1 dari 10.000. Jangan 1 jadi landasan. Kalau kamu nyusun skripsi, kamu gak lulus. Anda bisa paham? Kan harus ada randomnya yang jelas. Walau Pak, percuma Pak, teman saya makan sayur terus. Mati muda. Itu betul, baru cerita sama saya. Sayur. Buah mati muda. Ngerti nggak sayur yang diberi sayur mana? Nyucinya gimana? Nggak bener. Pasti ada alasannya. Tabrakan dia Pak. Kenapa tabrakan? Semalam nonton bola? Atau karena satu dan hal dan patut dia dibunuh? Atau dimatikan oleh Tuhan? Bisa. Nggak mungkin Tuhan bertindak tanpa ada perhitungannya. Setan juga ngeledek Tuhan ini. Percaya nggak saudara? Antara Tuhan dan setan ini kan juga terikat hukum sebenarnya. Oh kalau Tuhan suka-suka. Oh tidak. Justru ini masalahnya. Tuhan tidak bisa bertindak di luar hukum di dalam dirinya. Nggak bisa. Jadi kalau bicara soal corpus delicti, wah Anda baru tahu. Anda baru tahu. Ini banyak banget yang saya mesti ngomong tapi nggak bisa keluar semua. Wah, verifikasinya luar biasa kebenaran itu. Ya, oke. Tidak mungkin Tuhan bertindak di luar keadilan yang diajarkan kepada kita. Walau ia memiliki kedaulatan mutlak sebagai sang pencipta. Manusia saja dalam kedaulatannya bisa bertindak tidak secara gegabah. Kita manusia saja deh. Ayo anak nomor 1 kuliah terus sampai kedokteran ya. Yang kedua bantu papa dagang. Itu ada nggak kebijakannya di sini? Nggak orang tua. Orang tua mama papa kita. Orang tua aja bisa punya kebijakan. Kakak tertua pintar matematik, fisika dan seterusnya. IPA.
kedokteran. Anak yang kedua kayaknya suka seni dan lain-lain. Tapi bisa dagang, ikut dagang. S1 cukup. Pokok kamu biar pergi ke London. Ambil kedokteran, ambil spesialis apa gitu. Atau S1 dulu dokter sini atau ke luar negeri. Nggak bisa anak. Itu orang tua yang bijaksana saja dalam kedaulatannya bisa menentukan. Memang banyak orang tua nggak bijaksana. Tapi tidak sedikit juga yang bijaksana. Wah itu kalau keluarga-keluarga yang orang tuanya otoriter, anak kamu sekolah sana, kamu berhenti sekolah, anak cuma ya mam, nggak bisa A, nggak bisa B. Itu pun orang tua punya kebijaksanaan atau kecerdasan atau keadilan atau kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman hidup, pengalamannya buruk ya ininya buruk. Nah Allah tidak mungkin tidak punya kecerdasan. Nah, itu hebatnya Tuhan. Dan saya bisa bayangkan kalau Tuhan menentukan ini binasa, ini selamat. Terus di neraka nggak ada yang bilang, kenapa masuk neraka? Nggak ada yang bisa begitu karena Allah berdaulat. Kayaknya sakit deh Tuhan. Mentang-mentang dia kuatkah? Nggak bisa, pasti saudaraku. Tidak bisa disalahkan Allah. Nah kalau bicara soal misteri, saya mau bicara. Itulah misteri. Ketika manusia harus mengambil keputusan. Itu di situ misterinya. Lalu kenali dirimu. Coba saya nanya, ada penuh misteri nggak dirimu? Ada. Kenapa ya gue salah terus? Coba cari, kenapa salah terus? Apa penyebabnya? Yang kau lihat nggak pantas, yang kau dengar nggak pantas. Oke, sekarang dengar yang baik. Berubah nggak? Nah, manusia membenahi diri. Itu di situ ada misterinya. Ini kebetulan ya. Tadi ngobrol nih sama istri. Istri pernah punya teman. Cantik. Waktu cantik nih. Cantik dirusak 2 mahasiswa sekolah teologi. Zaman sampai sekolah. Ini enggak si ini. Itu merusak si perempuan itu. Nah perempuan itu sekarang udah jadi ibu-ibu. Punya suami orang luar negeri. Orang diberkati. Dia teman istri saya jadi. Manggil saya masih Kak Eras gitu. Saya bilang sih udah ibu-ibu ya. Saya bilang sama dia. Kamu ingat nggak ya teman-teman saya dulu ya. Yang nakal-nakal kayak begitu. Nggak jadi pendeta hari ini. Kalaupun jadi pendeta nggak kepake. Saya juga punya kesempatan macarin anak itu. Tapi saya nggak sentuh. Saya nggak macarin. Cantik. Jadi rebutan. Dirusak sama 2 orang. 2 ini calon pendeta. Dua-duanya nggak jadi orang. Terus kita hitung nama teman-teman yang nakal. Nanti kenal teman-teman saya teolog. Masa teologi ya. Saya ceritain kan. Karena dia kan pemudi, saya pendeta. Saya kan pengerja lah istilahnya. Saya ceritain kan nggak sih itu. Itu bunyi bel. Ring. Kalau bel makan pocong banget. Dipotong. Itu nggak jadi orang. Ini kak perkawinan yang kedua dikirim surat ke saya. Saya nggak datang. Dari dulu ya. Itu benih udah kelihatan saudara. Tuhan itu nggak mungkin. Pakai orang lalu ya suka-suka saya pakai. Nggak bisa. Setelah sekian puluh tahun, 30 tahun, 25 tahun, saya menghitung teman-teman waktu kuliah yang ceroboh hidupnya nggak ada yang jadi orang. Sungguh. Lalu saya ingat ada ibu-ibu dan cim-cim yang suka perhatian di gereja. Susah-susah deh bantu gereja. Lihat anak cucunya. Tapi cim itu jadi baik itu karena Tuhan. Ya iya semua karena Tuhan. Terus yang lain dibuat jahat. Enggak. Dia punya keputusan sendiri. Itu rahasia. Amin. Itu rahasia kehidupan. Nggak mungkin Tuhan itu tidak bertindak apa-apa. Lalu jangan berkata, dia nggak jujur juga karena Tuhan, Pak. Artinya Tuhan menentukan dia nggak jujur. Gila nggak itu orang ngomong gitu? Halo, paham nggak saudara? Nah itu misteri. Anda mau jujur atau tidak, itu misteri. Wah itu jujur karena Tuhan. Oh ya, lalu yang nggak jujur? Karena Tuhan atau karena setan? Oh karena setan. Di luar kedaulatan Allah dong. Di sini misteri saudara. Hari ini juga misteri. Anda kan melihat langit baru, bumi baru, atau kekekalan maksud saya. Anda mau masuk nggak? Ya, kalau saya ditentukan selamat, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya. Tapi rasanya saya ditentukan selamat saya. Selamat itu apa dulu? Dikembalikan perancangan semula. Bagaimana masuk proses itu? Itu kan saudara harus punya keputusan. Dan Allah punya rule-nya. Jadi kedaulatannya bukan pada penentuan, tapi pada rule yang Tuhan tetapkan. Dan Allah sendiri juga tunduk pada rule yang dia tetapkan. Karena Allah lah hukum. Itu kebetulan hal-hal yang baik.
Hal yang buruk pun saya lakukan, cuma saya nggak mau cerita. Emang nggak adil sih. Tapi kalau tangan saya hari ini bengkok, ini kan bengkok. Saya main piano, tapi yang ini cukup mengganggu, saudara. Ini nggak bisa lurus. Ini kecelakaan. Saya hampir mati terguling di jalan bypass. Belum ada jalan layang. Itu mobil berderit. Saya terguling. Vespa saya. Jadi ada lubang. Saya pikir jalur cepat lebih cepat. Saya mau ke jalur cepat. Enggak, tahunya ada lubang. Lubangnya beda jarak. Karena gelap. Tingginya beda. Jadi Vespa saya jalan sendiri. Saya terguling. Di jalan sendiri. Saya terguling. Itu derit dari rem mobil. Mengerikan. Hancur semestinya. Berdarah-darah sampai bengkok hari ini. Ini kenangan abadi. Anda pikir saya nggak pernah mengurapi ini? Bertahun-tahun saya mengurapi. Tapi tidak lurus juga. Urapi terus. Zaman saya masih gila urapan kan sampai saya mandiin pakai minyak urapan. Tapi saya tetap menerima. Untung tangan saya. Kalau lehernya begini. Saudara, kalau kita mengerti. Mengapa Tuhan mencintai kita? Kan jadi nggak karu-karuan. Syukur cuman tangan. Tapi ini kenangan. Ada salah yang saya lakukan. Saya tahu apa itu? Rahasia. Salah kita pun juga mendapatkan pukulan. Nggak mudah. Cuman tadi saya nunjukin hal-hal baik yang saya lewati. Dan karena hal itu saya jadi hari ini. Nah kebetulan itu baru tadi itu ngomongin dengan istri saya mengenai. Ingat nggak nama-nama ini? Nggak jadi orang. Sungguh. Nama-nama ini nggak jadi orang. Sungguh saudara. Anak pendeta yang nggak jujur, anaknya kan narkoba lah, apalah. Mesti ada. Ngeri saudaraku. Mengerikan. Halo? Ya. Lengkap ya? Tuntas ya? Jadi saudara, tidak mungkin Tuhan bertindak di luar keadilan. Setuju? Kalau ada yang mengatakan bahwa manusia bukan Tuhan, ya benar. Bicara soal keadilan, ya benar. Tuhan bukan manusia, dia punya pertimbangan sendiri, benar. Justru karena manusia saja bisa memiliki pertimbangan yang dibangun dari kesadaran keadilan intelektual atau kecerdasan, perasaan, empati, dan lain sebagainya. Terlebih lagi Tuhan. Mestinya Tuhan juga lebih adil, lebih bijak. Sama. Anda lihat orang-orang yang gak kenal Tuhan itu. Yang hidupannya 70 tahun, betul? 50 tahun. Juga dalam kebodohan. Lalu selama-lamanya di neraka. Kira-kira gimana coba? Manusia saja salah dihukum ini 20 tahun, 30 tahun seumur hidup. Paling gitu kan ya? Nanti saya jawab. Sekarang jangan. Anda belum siap. Saya bayangin kalau orang dilahirkan di tempat pelacuran, mau tidak jadi juga dijual juga oleh mamanya. Betul nggak? Terus umur 17 tahun ketabrak mati, 13 tahun, 14 tahun ketabrak mati. Lalu masuk neraka selama-lamanya. Salah sendiri. Pernah nggak dia mimpi lahir dari rahim seorang pelacur yang bapaknya nggak jelas? Halo? Pak ya rasa dosa aja gitu dipikirin. Semua saya pikirin. Sebab nanti implikasinya buat saya ada. Amin. Anda bisa mengerti itu? Anda pernah nggak ada pembantu yang baik, jujur habis, baik bener. Tapi nggak mau masuk Kristen. Dari kecil memang sudah dicekokin. Sesuatu udah nggak bisa dirubah. Sampai tua nggak jadi Kristen. Sampai di panti jombo tetap nggak Kristen. Kristen kagak, Islam kagak, Buddha, Hindu kagak. Oke? Masuk neraka? Gampang? Oke, tidak saya jawab. Di dalam engkau ada sistem, ada hukum, ada peraturan, ada kebijaksanaan, ada kecerdasan yang tiada tara. Kalimat ini ya, gini aja sudah cukup membuat orang mestinya ngerti. Itu nggak, kalau masih nggak mau ngerti, emang dasar lu bebal. Terserah situ. Memang dalam Alkitab terdapat tindakan-tindakan Tuhan seakan-akan memilih tanpa ada alasan jelas. Betul. Tetapi pemilihan tersebut pasti bukan pemilihan yang mencelakakan pihak tertentu. Tidak mungkin Tuhan menjadi penyebab penderitaan siapapun. Sebab yang tidak mengendaki seorang pun binasa. Allah itu kasih adanya. Kalau kita meneliti Alkitab, walaupun seakan-akan tidak ada alasan, tetapi pasti ada alasan. Kalaupun ada tindakan Allah yang nyaris tidak ada alasannya, itu pun sedikit. Misalnya begini,
Kalau saya ditanya, kenapa Allah pilih bangsa Israel? Karena Israel keturunan Abraham. Kenapa pilih Abraham? Saya tidak bisa jawab. Hampir nggak bisa saya. Tapi hampir doang, saya bisa menjawab juga. Ternyata Abraham dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya. Lihat aja kualitasnya Abraham. Allah tidak mungkin pilih orang yang tidak berkualitas. Nah, kenapa Abraham berkualitas? Itu misteri. Jawaban saya begitu udah. Kenapa Allah keraskan hati Firaun? Karena Allah berkata kepada Musa, Firaun tidak akan melepaskan kamu. Allah tahu memang. Udah. Sebagai rewardnya dibuat negatif, keraskan hatinya. Sama dengan orang-orang sekarang yang tidak mau bertobat, dikeraskan hatinya. Sama, dibiarkan. Apa sulitnya memahami Firaun, dikeraskan. Dan seterusnya. Oke? Ya. Allah bertindak berdasarkan rule dalam dirinya. Tadi saya sudah menyinggung ini ya Pak ya. Bahwa dalam diri Allah ada rule, ada hukum. Dan Allah akan bertindak sesuai dengan rule atau hukum yang ada pada Allah itu. Oleh sebab itu, kenali Allahmu. Pahami pribadinya. Ada hukum-hukum, saudaraku. Ada rule. Ada hukum. Di dalam diri Allah ada sistem. Dan kenali itu. Bapak Ibu kalau membaca dari kitab Kejadian. Sampai kitab Wahyu. Wah itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita melihat itu tindakan Allah itu. Tapi harus cerdas. Tindakan Allah kepada bangsa Israel. Itu nggak bisa dikenakan persis tindakan Allah kepada umat perjanjian baru. Amin. Oh, kepada bangsa Israel yang pemikirannya masih terbatas. Allah bertindak begini. Ketika Israel sudah di Kanaan. Allah bertindak begini. Different loh. Betul nggak? Ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah memberikan tulah di opo-opoknya Mesir. Amin. Tahu itu? Tapi ketika Israel masuk tanah Kanaan, nggak pakai mujizat. Allah perintahkan masuk perangi. Setuju? Beda nggak? Beda. Beda. Dan seterusnya. Harus cerdas, saudaraku. Kenapa Israel Utara hancur tahun 722 sebelum Masehi. Tapi Yehuda lebih lama, 586 sebelum Masehi. Kenapa? Pasti ada jawabnya. Dari situ kita belajar karakter Tuhan. Masuk perjanjian baru, kita telah belajar begitu banyak dari sifat karakter Tuhan di perjanjian lama, saudaraku sekalian. Nah, kita mulai mengerti di sini. Kita mengenal Allah kita. Oleh sebab itu PA seperti ini nggak akan berakhir. Bukan sombong, saya jamin rasanya. Saya pengen ngomong, saya jamin. Saya nggak akan kehabisan bahan. Karena Alkitab kaya sekali. Kecuali saya sudah mulai mencintai dunia. Kecuali saya sudah mulai mencintai dunia. Habis. Nggak ada yang disingkapkan lagi. Jadi Allah bertindak berdasarkan rule dalam dirinya atau hukum dalam dirinya atau ketetapan dalam dirinya. Ada rule of life, rule of the game. Ya. Baca ya. Sebagaimana manusia harus memahami secara mutlak hukum-hukum alam yang bertalian dengan hidup mereka setiap hari di dunia ini, maka manusia juga harus memahami hukum kehidupan yang bertalian dengan Allah guna kehidupan kekal. Hukum kehidupan ini disebut sebagai hukum rohani. Hukum rohani memuat fakta-fakta dalam alam rohani yang pasti membawa dampak pula pada kehidupan jasmani atau hukum-hukum alam ini. Dengan demikian hukum rohani bisa dikatakan lebih bernilai dari hukum alam yang kelihatan dan bisa dibuktikan secara sains. Adapun hukum rohani bisa dibuktikan secara sempurna nanti dalam penghakiman terakhir. Nah, saudara, ada hukum-hukum seperti hukum Archimedes, betul nggak? Gravitasi, betul? Ini lepas dari topangan jatuh ke bawah, ditarik ke bawah. Allah punya hukum. Dan Allah konsekuen dan konsisten dengan hukum yang ada dalam dirinya. God is the law. Dan akhirnya kita berkata, the Lord is my law. Bukan Torah is my law. Nah, bukan etik is my law. Bukan moralism. Tapi God, the Lord is my law. Maka orang mesti mengerti
kehendaknya. Gimana Pak tahu kehendaknya? You belajar terus begini. Nanti cerdas dengan sendirinya. Percaya nggak, saudara? Anda dengarkan CD-CD khutbah saya. Dengarkan. Nanti Anda akan makin cerdas. Oke, terus. Hukum rohani menyangkut ketetapan yang Allah tentukan, yang berasal dari diri pribadi Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Dalam hukum rohani tersebut terdapat ketetapan-ketetapan yang harus dihargai, baik oleh pihak Allah maupun pihak manapun atau siapapun. Itu, hebat kan? Anda bisa mengerti? Allah punya hukum. Dirinya itu hukum. Saudara yang punya kualitas karakter yang baik ya, ada duit 5 juta di sini, nggak bisa mencuri. Ini punya siapa ya? Dia punya rule. Diajak nyolong nggak bisa. Nah Allah itu punya hukum dalam dirinya. Kesucian, keadilan, kebijaksanaannya. Tidak mungkin dia menunjuk orang untuk binasa. Allah pasti adil memberikan kesempatan orang untuk bertobat atau tidak bertobat. Nah misterinya di situ, bukan di kedaulatan Allah. Kalau dia mah nggak bisa kebaca, misterinya di dalam diri kita yang kita harus eksplorasi. Amin. Nangkep ya maksudnya? Kalau Tuhan berkata kamu taatku berkati dan tidak taatku laknati. Ya bukan Allah yang menentukan orang bisa taat atau tidak taat. Manusia itu sendiri. Disitulah misteri kehidupan. Bukan pada kedaulatan Allah yang tidak mungkin kita bisa jangkau. Grand design Allah tidak perlu kita jangkau. Karena kita nggak mengerti bagian kita yang harus kita penuhi. Terus. Allah juga konsekuen atas hukum yang ditetapkannya tersebut, yang menjadi semacam rule of life, hukum kehidupan. Tuhan pun bertindak sesuai dengan hukum di dalam dirinya. Dalam hal ini, kedaulatan Allah bukan kedaulatan liar, wild, tanpa aturan, ya, dan tanpa batas. Nggak mungkin. Allah Maha Kuasa, betul. Tidak terbatas. Nanti dulu, tidak terbatas apanya? Kuasanya bisa. Tapi kehendaknya pasti terbatas. Allah tidak mungkin bertindak di luar hakikatnya. Kalau di gereja kita ditanya, ada yang mustahil bagi Allah? Nggak ada. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Ada yang mustahil. Mustahil Allah mencelakai kita. Mustahil Allah berbuat jahat. Mustahil Allah menipu. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Ada. Mustahil dia melanggar hukumnya. Mustahil dia melanggar prinsip-prinsip keadilan. Mustahil Allah berdusta. Amin. Kalau kita bicara soal ketidakmustahilan Allah dikaitkan dengan kuasanya. Tuh lihat, oportunis. Oportunis. Jelas kuasanya tidak terbatas. Kehendaknya yang bisa membatasi. Mungkinkah Allah menciptakan batu yang membengkak sampai gede, sampai nggak bisa angkat? Nah, saya tanya apa ini? Mungkinkah Allah menciptakan batu yang membengkak sampai dia nggak bisa ngangkat? Kalau Allah berkehendak mengangkat batu segede apapun, dia bisa angkat. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengangkat, biar kecil kerikil, dia nggak bisa angkat. Yang membatasi bukan kuasanya, kehendaknya. Makanya jangan coba-coba merubah kehendak Allah. Jangan coba-coba untuk merubah pribadi Allah. Allah nggak bisa dirubah. Kalau manusia nih kita bujuk-bujuk, ya udah mau dong. Dia bisa mau. Kalau Allah nggak bisa. Nah dulu kan kalau kita pembangunan gereja, doa puasa sampai berhari-hari, sampai lapar-lapar, sampai kurus-kurus, supaya dia tergerak mengirimkan berkat. Itu dulu. Sekarang enggak. Penuhi bagianku. Kalau Tuhan suruh puasa, aku harus puasa. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk sesuatu yang bisa merubah Tuhan. Dalam rangka untuk merubah diri saya. Jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Yang dirubah bukan Allah, dirimu yang dirubah. Jadi kalau doa puasa, yang dirubah bukan diri Allah, tapi diri saudara. Nah nanti kita bahas soal puasa. Ini sekarang belum. Tapi kalau orang Israel, Pak, itu orang Niniwe suruh doa puasa, Allah nggak menghukum. Dengan doa puasa mereka, Allah melihat kesedihan mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, Allah tidak menghukum. Allah punya hukum. Kalau kamu udah bertobat, biar pakai doa puasa, dihabisin. Nah, doa puasanya orang Niniwe menunjukkan pertobatannya. Beda dengan orang Israel. Mulut mau memuji Allah, hatimu jauh. Beda kan? Ayo dikenain, nggak nyambung. Setuju? Selalu lihat
Konteks. Ingat ilustrasi apa itu? Abangnya marah kenapa kucingnya mati? Dek, kucingku mana? Mati, Bang. Kurang ajar. Kamu kalau kasih tahu jangan begitu. Syok saya. Kasih tahu begini, Bang, kucing di atas atap nggak mau turun. Besoknya baru kamu kasih tahu, Bang, kucingnya jatuh sakit. Lusanya baru kamu kasih tahu, Bang, kucingnya mati. Jadi saya nggak syok, bodoh. Kasih kabar kok mendadak gitu. Sekarang mama gimana? Di atas atap, Bang, nggak mau turun. Artinya tahu? Kucing beda dengan mama. Nggak syok sih nggak syok, tapi jangan disamain dengan mama. Mama nggak mungkin di atas atap nggak mau turun. Paham saudara? Konteks itu penting. Sama kalau ada tulisan begini, dilarang buang benda apapun ke dalam kloset ini. Benda apapun. Aduh, ngerti nggak maksudnya itu apa? Begitu kita baca begini, kita mau buang air nggak jadi. Nggak boleh membuang barang benda apapun. Konteksnya ini kloset. It means that my bomb, I have to put it on it, inside it. Ngerti nggak? Nggak boleh dimasukin hal kecuali bom kita. Nah, baru boleh. Ada loh itu tulisan dilarang membuang benda apapun. Ya, nggak jadi deh gue pakai. Ya kan? Saya nggak boleh buang apapun, benda apapun. Nggak boleh juga meludah apalagi yang lain. Lihat konteksnya. Saudara bisa mengerti itu? Kalau misalnya begini, kalau zaman dulu kan perempuan suka pakai rok. Perempuan pakai celana panjang. Dulu, zaman dulu, semua rok. Hanya yang pakai rok yang masuk di ruangan ini. Artinya perempuan. Itu bukan berarti kalau laki-laki boleh pakai rok kalau masuk. Ngerti tidak maksudnya? Nah, yang begitu harus mengerti konteks. Di sini terus apa? Dirinya. Tuhan diatur oleh dirinya sendiri. Ya, terus? Dirinya sendiri itulah hukumnya. Ya, he himself, the law. Terus? Dan di dalam dirinya tersebut ada sistem, rule, atau hukum yang sempurna. Menarik kan? Amin? Kejawab. Bicara soal kedaulatan Allah, kejawab. Kedaulatan Allah adalah kedaulatan di dalam integritasnya. Dalam hukum dan sistem, rule di dalam diri Allah. Nangkep? Luar biasa. Kejawab. Nah, saya jelaskan aja saudara sekalian. Jangan memandang Tuhan itu seperti Allah agama-agama tertentu yang bila dibujuk bisa lumer. Kalau Tuhan bisa bertindak seakan-akan begitu, itu karena toleransi Allah yang tinggi untuk umat yang belum dewasa. Yang belum dewasa. Tuhan, aku minta begini, jangan. Aku minta, ya udah deh. Tapi resiko ya, kalau aku sudah bilang jangan, kau maksa ada harganya. Orang Israel minta raja, mesti nggak dikasih kan? Ngotot kan? Kasih. Akhirnya apa? Sengsara. Nah, kalau kita Kristen yang dewasa, doanya Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendak-Mu lah. Sekarang di gereja diajarkan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan dalam nama Yesus, nggak dijawab. Mesti dalam nama Yesus, harus begitu. Nggak boleh dalam nama Yesus, tapi dalam mesti begitu. Tuhan tuh nggak bisa diatur pakai cara-cara begitu. Saudara tahu, maaf ya, kita kenapa nggak punya menara doa? Kelas kita udah nggak menara doa. Beda ya. Saya dianggap kurang berdoa, terserah. Ngerti nggak? Jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2. Bukan nggak boleh nanti kalau ada kondisi tertentu kita lakukan. Kalau nggak mau apa? 10 hari menanti Roh Kudus. Roh Kudus sudah hadir dan you harus berjalan dengan Roh Kudus every day. Jangan 10 hari, wah mesti doa. Saya sudah berapa kali diundang, sekarang saya nggak mau. Pak, doa 10 hari tolong Bapak doa dengan Roh Kudus. Aduh, saya capek deh. Terus saya biasanya harus doa penuangan Roh Kudus. Bukan saya nggak setuju, saya berbahasa roh. Kita minta karunia-karunia roh. Tapi jangan 10 hari itu, wah jadi emosi, jadi akal sehatnya hilang. Kalau dulu orang-orang minta kosa sampai goyang-goyang itu. Begitu. Dikurkan dulu berlututnya di bawah. Ada meja gini. Sampai begitu.
Itu 10 hari itu 3 kursi rusak, saudara. Kalau saudara Kristen dewasa, you mengakui kedaulatan Allah. Tuhan, aku melamar di ini. Aku berusaha sebaik-baiknya. Kehendak-Mu yang jadi. Relax saja. Tidak ada mara bahaya malapetaka dalam hidup kita. Tidak ada. Ingat khotbah hari Minggu. Aman. You jadi anak Tuhan untuk aman. Mau naik pesawat, mau jatuh, nggak jatuh, aman. Jatuh, ya berarti Tuhan suruh mati hari itu. Ke surga buru-buru. Nggak masalah. Kalau masih hidup, puji Tuhan. Kalau harus mati, haleluya. Merdeka. Untung segini, puji Tuhan. Nggak untung segini, puji Tuhan. Buntung, puji Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Maka kita harus melihat hidup ini dengan perspektif, dengan sudut pandang kekekalan. Everlasting life. The new earth and new heaven. Betul? Merdeka. Lalu kita jadi malas bekerja. Tidak. Harus tahu di surga pun kita masih bekerja. Saya berkata kepada anak saya waktu kemarin jalan, nak, saya cuma ngajak orang ke langit baru, bumi baru. Itu real banget. Dan saya mau teman-teman deket papa semua ke sana. Nanti kita di sana kongko-kongko di pantai. Udah nggak ada tsunami lagi. Waduh, indah sekali, amin. Nggak ada pertikaian, nggak ada pengkhianatan. Kita mau jalan-jalan ke planet yang lain, bahkan bisa kita lakukan. Ya, di bumi hari ini. Aduh, saudara, nggak usah serakah. Justru nggak serakah, Tuhan berkati. Amin. Tuhan memberkati.